mandi besar itu adalah bagian dari tohero. Tohero sendiri adalah membersihkan kotoran atau secara istilah itu menghilangkan hadas maupun najis dari tubuh maupun tempat yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Apa itu ibadah yang tidak sah? Yaitu ibadah yang dimana kita dituntut dalam keadaan suci ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya sholat, haji, maka kita harus dalam keadaan suci. Nah, sesuci itu sendiri itu bisa dilakukan menggunakan air dan tanah. Kenapa tanah? Karena tidak ada air. Nah, ini tanah itu digunakan untuk tayamum ketika kita dalam keadaan bepergian atau di suatu tempat di mana tempat tersebut tidak ada mata air sama sekali. Maka itu boleh menggunakan tanah sebagai tayamum. Nah, air sendiri itu tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci, tapi harus menggunakan air mutlak. Ada yang tahu apa itu air mutlak? Ya, betul sekali. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan itu ada 7 jenis. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, air embun, dan air salju. Air mata nggak bisa. Air itu mengilir itu gimana? Nggak bisa. Harus 7 bagian dari ini. Ini yang disebut air mutlak. Ini adalah air yang bisa digunakan untuk tohero atau bersuci. Kalau ada pertanyaan gini, kalau air sumur dicampur sama teh gimana Bu? Gimana kira-kira? Air sumur kan suci, dicampur sama teh itu gimana? Ya tidak boleh. Itu dinamakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh lain, air yang suci tapi tidak mensucikan itu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas digunakan untuk bersuci, untuk mandi atau untuk wudu, itu namanya air mustakmal. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas itu apa? Bisa dibaca Mbak Dewi? Hadas adalah suatu keadaan tidak suci bagi seseorang hingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Ya, seperti yang tadi, hadas itu untuk bisa suci maka kita harus mandi atau berwudu. Selanjutnya yaitu macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas sendiri itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan yang tidak suci, dan supaya suci itu kita harus berwudu atau tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil itu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, itu seperti kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu kita hadas kecil. Maka kalau kita mau sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya karena hilangnya akal, misalnya mabuk, gila, atau tidur. Tidur itu termasuk hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Jadi kalau kita sebelum tidur itu wudu, kalau kita mau tidur ya kita harus wudu lagi. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa Bu. Selanjutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau bersentuhan sama bapaknya gimana? Boleh. Berarti bapak itu termasuk mahram ya. Setelah itu menyentuh kemaluan. Kalau gatal Bu, ya nggak apa-apa tapi nggak berat. Tapi setelah itu harus wudu lagi. Digaruk boleh Bu?
boleh digaruk, tapi setelah itu ya harus wudhu lagi. Berarti membatalkan, Bu. Iya dong. Baru pakai ada selingannya, Bu. Selingan. Ini ada ini loh lewat ini. Kan nggak apa-apa. Oh, ada Ada lapisannya, Bu. Lapisan boleh ya, tetap nggak boleh kan kalian nggak bisa menjamin kebersihannya ya. Jangan ya. Selanjutnya yaitu hadis besar. Hadis besar itu apa? Hadis yang seseorang dalam keadaan tidak suci dan untuk bisa suci itu harus mandi. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi itu kan untuk mensucikannya itu dengan cara wudhu atau tayamum, sedangkan kalau hadis besar itu harus dengan mandi atau tayamum. Penyebabnya juga berbeda-beda. Kalau penyebab dari hadis besar itu adalah karena bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan atau jima. Itu selanjutnya keluar mani dan karena haid, nifas dan wiladah ini untuk perempuan. Sebelum kita bahas macam-macam najis itu sendiri, menurut kalian yang dinamakan contohnya najis itu bagaimana? Seperti itu kalau terkena kotoran cicak. Iya, benar. Ada contoh lain? air kencing. Air kencing siapa? Bayi. Kuda. Iya, terus ada satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Udah Bu, capek Bu. Itu jilatan anjing, najisnya beladong. Ya, betul sekali. Sepertinya sudah tahu. Amerika. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dalam Islam itu ada 3 macam najis, yaitu yang pertama najis mukhafafah atau najis yang ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, dan yang terakhir najis mughaladoh atau najis berat. Dari ketiga najis ini itu punya penyebab masing-masing dan cara membersihkannya juga berbeda-beda. Gitu. Selanjutnya yang kita bahas pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini adalah najis dari air kencingnya bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Bagaimana Mbak Naila? Ada yang belum bisa dipahami? Iya, itu kan kalau yang apa? Air kencingnya bayi laki-laki, Bu. Kalau air kencingnya bayi perempuan gimana, Bu? Oh, untuk air kencingnya bayi perempuan itu tidak bisa disebut najis mukhafafah, tapi itu masuk dalam najis yang kedua yaitu najis sedang yang akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu cara mensucikan najis mukhafafah itu tadi, yaitu dengan cara membersihkan air. Membersihkan air dengan menggunakan air suci yang sudah kita bahas tadi itu sudah bisa menghilangkan najis mukhafafah. Selanjutnya yang ditanyakan Mbak Naila tadi yaitu termasuk najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis ini adalah najis yang berasal dari kotoran manusia dan binatang, bangkai binatang darat dan homer. Cara mensucikannya itu dengan cara mengalirkan air sampai hilang zat, warna, bau, serta rasanya. Itu harus menggunakan air suci. Selanjutnya yang terakhir najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Apapun yang bersumber dari anjing dan babi seperti kotorannya atau
HP nek iPhone no. Rika, ngiler. Yaitu tadi video tentang tata cara bertayamum. Jadi tayamum itu berbeda dengan berwudu ya. Selanjutnya saya akan menerangkan video tentang wudu. Aku jinginan video, Mbak. Demikian tata cara wudu dan tayamum. Saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk praktek. Ada yang berani maju, silakan. Setuju aja, Bu. Mbak Rika. Ya, silakan Mbak Rika maju ke depan. Sini boleh. Ayo Mbak Rika. Sama Mbak Risa. Ya berdua. Silakan perwakilan Mbak Rika praktek dan Mbak Risa nanti salah satu
kita tetek-tetekan teman-teman, kita tetek-tetekan, kita tiup. Terus kita demikian Wajah dulu. wajah dulu, ya maaf ya Bu, wajah dulu. Selanjutnya, Selanjutnya kita ambil lagi, selesaikan di tempat yang berbeda. terus kita tetekkan lagi, terus ke tangan, Ditiup dulu. terus Maka lagu. tangan, iya kan Bu? Iya. Set, Iya. set, set. Yes, betul. Tapi tadi kayaknya lupa niatnya. Oh iya. Oh iya, niatnya gimana? Saya kan nggak tahu itu saya lupa. Apa? Nggak tahu lupa. Selanjutnya praktek wudhu Mbak Risa. Ya, saya akan praktek wudhu. Saya pernah tahu Pertama dari kita Bu. hidupkan keran. Nanti Hidupkan kita hidupkan keran, dulu ya. Kita hidupkan keran dulu ya. Kita harus Yang lain itu kita harus hidupkan. apa? Harus airnya mengalir dari atas ke bawah. Terus kita gosok-gosokkan tangan kita. Terus kita ambil kumur 3 kali. Terus kemudian kita membasuh muka sambil membaca niat nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala sampai 3 kali. Kemudian kalau menurut di kitab itu di tangan, terus kan tangan itu sambil mengerentek apa sih namanya, mengerentek wudhu. Aku niat wudhu niat yang sama wudhu amilangan ada silik berdukuran ta'ala sampai 3 kali. Sini sampai siku, selebihnya siku kalau bisa. Ini sampai 3 kali. Kemudian jenenge apa? Kening apa? Rambut, Ya, kepala. sebagian kepala terus 3 kali. Kemudian telinga 2 kali. ya kalau telinga ya. Iya. Terus baru kaki 3 kali juga. Kalau saya itu kakinya satu-satu. Masa juga Mbak Lisa? Kanan 3 kali, kiri 3 3 kali. kali. Boleh. Kalau selangsung juga boleh. Yang penting 3 kali ya. Terima kasih, silakan duduk. Sifat mustahil. Oke. Jadi itu tadi yang